Bismillahirrahmanirrahim. Wahya lan utawi hikayat ana malakal mauti. Iku satuhune malaikat maut kana iku ana ya malakal maut yadharu iku ngazohiri malaikat maut. Fi zamanil awali ing dalam zaman kang awal pada kala maka manjing ya malaikat maut yaman ing dalam siji dina ala Sulaiman alaihi salam ing atase Nabi Sulaiman alaihi salam. Pakhoda maka tumandang ya malaikat maut yang duru iku ningali ya malaikat maut ila syabin maring wong enom pemuda. Ing dahu ing dalam sandingnya ya malaikat ing dalam sandingnya ya Nabi Sulaiman. Partada maka kaget, partada maka gemeter asyabu sopo wong enom palamagoba. Ing dalam samang-samang sene goib malakul mauti sapa malaikat maut kala maka ngucap asyabu sapa wong nom ya nabi Allah he nabi Allah ini satuhune isun uridu iku ngarepkeun isun antamuru ing yen tah merentah tuan ariha ing angin antah milani ing yen tah ngagawa ing isun ing yen tah ngagawa yerih ing isun ila sina maring negara Cina. Pamaro maka merentah Nabi Sulaiman ariha ing angin. Pahamalathu maka anggawa yarihu ing Syab ila sini maring negara Cina. Pada maka babalik malakul mauti sapa malaikat maut ila Sulaiman atau kamaring Nabi Sulaiman alaihi salam. Pasaluhu maka takon ieu Nabi Sulaiman hu ing malaikat maut an sababin adrihi saking sebab ningalene ieu Syab. Saking sebab ningalene ieu malaikat maut ila syabi maring wong nom. Pakola maka ngucap ieu malaikat maut ini satu nesun umirtu iku den perintah isun an akbudo ing yen tah ngagenggam insun ruhahu ing ruhe ieu syab. Bidalikal yaumi ing dalam kono-kono dina pisinin dan negara Cina. Parwaitu maka ningali isun hu ing syab ing daka ing dalam sanding sira ing dalam sanding tuan. Patajab tu maka heran isun menjalika saking mengkono-mengkono ing dika. Pakhbarohu maka ngahabarkeun Nabi Sulaiman hu ing malaikat maut bikisotihi kalawan ceritaane ye si Syab min kaunihi saking anane Syab. Salahu iku jaluk ye Syab hu ing Nabi Sulaiman aya muro ing yen tah merentah Nabi Sulaiman ariha ing angin litahmilahu drapon yen tah anggawa ye sirihu ing Syab ila sinmaring negara Cina. Kala malakul maut ngucap sapa malaikat maut paana maka utawi isun kobartu iku ngagenggam isun. Ruhahu ing ruhahe ya si Syab bidalikal yaum ing dalam mengkono-mengkono dida pisini ing dalam negeri Cina. Jadi ini kisah yang di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bab kelima menceritakan tentang tingkah malaikat maut, bagaimana cara mengambil ruhnya orang yang ada di alam dunia. Ada satu cerita, ada satu malaikat maut. Malaikat maut ini dohir. Dohirnya ini berupa suatu laki-laki yang itu laki-laki. Jadi bukan berupa bentuk aslinya tapi tasyakul, tapi berubah menjadi seorang laki-laki. Turun ke bumi dari zaman Nabi Sulaiman. Ketika malaikat maut ini turun ke bumi, malaikat maut mau mencabut arwahnya satu orang pemuda. Ketika malaikat maut turun ketemu Nabi Sulaiman, maka malaikat maut ini melihat orang yang mau dicabut nyawanya. Parta ada syabu. Ketika seorang itu dilihat oleh malaikat maut, parta ada maka gemeter ketakutan karena saking takutnya dilihatin malaikat maut. Dilihatin preman dia nggak takut, tapi dilihatin malaikat maut dia takut gitu kan. Karena beda. Penglihatan malaikat sama penglihatan preman itu beda. Palamagoba malakul maut. Ketika malaikat maut belum waktunya mencabut nyawa, karena memang tempatnya ini enggak sesuai gitu. Sama konsekuensinya Gusti Allah. Harinya tepat tapi tempatnya enggak, harinya sama tapi tempatnya enggak
nggak sama, makanya nggak jadi nyabut nyawanya. Kata si pemuda yang ketakutan dilihat oleh malaikat maut tersebut memerintahkan ke Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin membawa dia ke negeri Cina. Yang akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa dia ke negeri Cina. Nah, ketika malaikat maut datang lagi pada waktu itu, Nabi Sulaiman bertanya sebab kenapa gitu, ngelihat seorang laki-laki tersebut sampai segitunya gitu kan. Terus kata malaikat maut, ini umirtu an a'budu ruhahu. Sesungguhnya saya diperintah oleh Gusti Allah untuk mencabut ruhnya orang tersebut hari ini katanya. Tapi bukan tempat di sini, tapi di Cina, tapi bukan di sini. Patah jabdu min jalika. Kenapa heran gitu? Herannya kenapa? Kok harinya sama mau dicabutnya tapi tempatnya beda gitu. Diceritain lah oleh Nabi Sulaiman. Barusan mah dia memerintahkan saya untuk memerintahkan mengeluarkan angin untuk membawa dia ke negeri Cina. Makanya qolal malakul maut fa ana qabatu ruhahu bidzalikal yaum pisin. Saya akan mencabut ruh dia, nyawa dia waktu sekarang tepat di negeri Cina. Ya kesimpulan dari mantuk ini, kalau orang udah dicabut nyawa, kalau orang udah datang ajalnya, mau disiasatin gimana pun itu bakal mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Gitu. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Tidak ada suatu kaum, tidak ada suatu manusia yang tahu di mana dia akan dicabut nyawa, waktu kapan dia akan dicabut nyawa, sedang apa dia yang sedang dicabut nyawa. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Tidak ada yang tahu. Makanya pas ketika ketakutan dilihatin oleh malaikat maut, dia pergi ke negeri Cina. Waktu itu malaikat maut mencabut nyawa, tempatnya kurang pas gitu. Kenapa enggak di negeri Cina? Kok kenapa ada di dekat Nabi Sulaiman? Makanya sudah sunatullah dia pergi ke negeri Cina, naik kendaraan angin di negeri Cina, baru dia dicabut. Kalau secara syariat, kalau dia enggak pergi ke Cina, dia enggak bakal mati gitu kalau secara syariat. Jadi kesimpulannya, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu di mana dia akan dicabut nyawa, tidak tahu di mana dia akan mati, tidak tahu sedang apa dia akan mati, apalagi maksiat ataupun lagi sedang ngaji ataupun lagi apa, tidak ada yang tahu. Kalau udah ada yang tahu mungkin bisa direncanain. Wa bi khabarin wallahu a'lamu.